Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wulansari, NIM 2019-12-196. Saya dari kelas pengauditan 1 4D. Sekilas kisah skandal Enron dan KAP Arthur Andersen dari Amelia Wulansari, NIM 2019-12-196, kelas pengauditan 1 4D. Sejarah singkat. Enron merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internord. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih dan layanan port bond di seluruh dunia, termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Latar belakang penyebab. Laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analisis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasarkan profit sebenarnya. Kronologi kasus. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai $2 miliar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari $2 miliar menjadi $7 miliar dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online atau EOL pada bulan Oktober 1999. EOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Dalam sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi senilai $335 miliar pada tahun 2000. Pada Januari tahun 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi atau high-speed broadband dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini. Walaupun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi $40, bahkan meningkat menjadi $90,56, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world, atau perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di AS Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Beberapa fakta di dalam skandal Enron. Pada tahun 2001 terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Terkuaknya kasus ini pun berakibat pada perginya investor hingga saham Enron turun drastis ke level $0.26. Pada Januari 2002, investigasi terkait kasus ini pun dilakukan. Kasus ini menyeret KAP Arthur Andersen sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan Enron.
Enron melakukan beberapa pelanggaran antara lain yaitu 1. Menggelembungkan nilai pendapatan Mariner Energy atau anak usaha Enron dari US dollar 185 juta menjadi US dollar 366 juta. Tercatat sebesar US dollar 181 juta merupakan pendapatan fiktif. 2. Meminjamkan dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Sebagian pinjaman ini sekitar US dollar 8 miliar sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka atau trades of energy futures. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan atau cash flow from trading activities. 3. Enron menyalahgunakan Special Purpose Entities atau SPE diantaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak perusahaan. Fakta lainnya menurut Wikipedia adalah salah satu eksekutif Enron atau Jeffrey Skilling mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO Enron pada tanggal 14 Agustus setelah berada di posisi tersebut hanya 6 bulan. Skilling menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut. Namun, pengamat memperhatikan bahwa beberapa bulan sebelum pengunduran diri tersebut, Skilling telah menjual 450 lembar saham Enron miliknya senilai $33 juta. Meski begitu, Kenneth Lai yang menjabat sebagai Chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan di balik pengunduran diri Skilling. Lai kemudian mengambil alih peran sebagai CEO. Dampak keruntuhan Enron. Akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001, sedikitnya 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Kolapsnya Enron juga mengguncang neraca keuangan para kreditor yang telah mengucurkan miliaran dolar atau JP Morgan Chase dan Citigroup adalah dua kreditor terbesarnya. Para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Arthur Andersen LLP atau member di Amerika Serikat yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron juga terkena imbasnya. Member Arthur Andersen di beberapa negara seperti Jepang dan Thailand telah membuat kesepakatan merger dengan KPMG, Australia dan Selandia Baru dengan Ernst & Young, dan Spanyol dengan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Amerika sendiri, aktivitas seluruh member Andersen dibekukan pemerintah. Akibatnya, menurut Asian Wall Street Journal, klien-klien Andersen LLP beralih ke berbagai auditor. Masih banyak lagi hal-hal yang dipengaruhi oleh keruntuhan Enron, seperti munculnya trauma dalam bursa saham terhadap efek domino skandal Enron. Hal ini membuat para investor mengurangi aktivitasnya di bursa saham, sehingga gairah bursa dunia menjadi lesu. Perubahan yang terjadi setelah kasus. Disahkan UU baru Sarbanes-Oxley tahun 2002. Larangan melakukan jasa konsultasi kebersamaan dengan audit keuangan. Pembatasan masa partner audit yaitu 7 tahun. Keharusan auditor untuk memberikan opini terhadap keandalan SPI. Berdasarkan kronologi dan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus Enron, dapat disimpulkan bahwa segala kecurangan yang terjadi dalam suatu bisnis adalah segala sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Meskipun dalam beberapa hal tampaknya dapat diatasi oleh manajemen Enron, namun pada akhirnya kasus tersebut terungkap oleh publik. Bahkan, segala sesuatu yang ditutupi pada akhirnya akan menjadi kasus yang terus menggelinding hingga bangkrutnya institusi kasus tersebut.